Shalom Jemaat GK Gloria yang terkasih. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru bergabung bersama dengan kami, dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Saat ini kita disatukan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Kita akan diajak untuk mengenang kembali kedatangan Tuhan Yesus bagi kita. Sembari kita juga menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Marilah kita beribadah dengan hati yang sungguh, karena Allah sendiri yang sudah memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Selamat beribadah. Hari ini adalah Minggu Advent yang keempat, Minggu yang mengingatkan kita betapa besar dan ajaib kasih-Nya bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih anugerah yang tidak bergantung kepada kondisi kita, namun bergantung sepenuhnya pada belas kasih dan anugerah-Nya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita datang kepadanya, berdiam diri, teduh di hadapannya.
Ibadah Minggu Advent keempat ini diselenggarakan di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Kami mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Bersama dengan seluruh malaikat di sorga, marilah kita bersehati memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, Raja damai yang sangat mengasihi kita, umat-Nya. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal. Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar, datang pilih umat-Nya, beri harapan dalamnya. Yang tak pandang dirinya, maut salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup bakal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah yang maha besar, Engkau Allah yang mulia, Allah yang kudus, yang bertahta di kerajaan sorga. Bapa di sorga yang tidak menyayangkan anaknya, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, menjadi bayi yang kecil di palungan,
merasakan kedinginan, merasakan kelemahan, merasakan sakit, sama seperti kami. Bayi yang kelak akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, naik ke kayu salib, menggenapi rencana penebusan-Mu ya Tuhan. Menebus kami dari kutuk dosa. Membuat kami bebas dari kutuk dosa. Oleh karena itu kami datang kepadamu bersyukur Tuhan untuk kasih yang sudah Engkau tunjukkan kepada kami. Saat ini juga kami datang kepadamu dengan wajah yang tertunduk malu ya Tuhan. Karena sering kali kami pun gagal untuk mengasihi. Gagal mengasihi sesama kami. Gagal mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami gagal mengasihi mereka. Tidak seperti Engkau yang mengasihi kami tanpa syarat. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon ampun kepadamu. Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dan sekarang Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus membakar hati kami Tuhan. Dengan kasih yang kudus itu, sehingga kami dengan penuh sukacita, kami boleh bersama-sama menyambut kedatangan-Mu. Bukan kedatangan-Mu yang pertama Tuhan, tapi kedatangan-Mu kelak yang kedua kali ya Tuhan. Di masa Advent ini, kami hendak merayakannya bersama. Tuhan, inilah seru doa kami. Tuhan, inilah puji-pujian kami, yang kami naikkan dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diampuni dan diselamatkan oleh kasih Tuhan. Silakan duduk. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai telah dinubuatkan sejak zaman nabi-nabi. Marilah kita mengangkat suara kita memuji namanya. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk dipuji, karena hanya Engkau yang layak untuk disembah, karena hanya Engkau yang layak, Tuhan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menaruh segala pengharapan kita hanya kepadanya. Sudah sepantasnya kita menjangkarkan segala pengharapan kita hanya kepada Dia. Satu-satunya yang dapat kita andalkan di bumi dan di sorga. Satu-satunya yang dapat kita percaya, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya. Datang mengungkapkan segala kerinduan kita, segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita di akhir tahun ini, sepanjang tahun 2020 yang tidak diduga-duga menjadi tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah padanya.
karena Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Datanglah dalam seru doa pribadimu sekarang. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di sekitar kami, itu tidak mengurangi kasih-Mu kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah mendengarkan semua seru dan doa anak-anak-Mu di depan layar mereka sekarang. Kami bersyukur Tuhan, dan kami naikkan seru doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa bersama dengan saya. Bapa kami yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pun di saat pandemi, di sepanjang tahun 2020 ini, kasih-Mu terus menopang kami. Terlepas dari apapun yang terjadi pada diri kami, pada usaha kami, pada bisnis kami, pada keluarga kami. Kami hendak mengakui dan bersyukur bahwa Engkau terus menyertai kami. Tuhan, kami hendak menyerahkan rencana dan pelaksanaan dari perayaan ibadah Natal, baik di gereja kami maupun di gereja-gereja lainnya di seluruh muka bumi ini Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam perayaan Natal di tengah pandemi ini, boleh mengingatkan kami selalu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, yang hadir bersama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kami. Dan Tuhan, biarlah walaupun di tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan, kami tidak hanya berpusat pada diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami juga boleh membuka tangan kami untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kami, menyatakan kehadiran Kristus di tengah-tengah masyarakat yang sedang menderita karena pandemi ini. Tuhan, tolonglah gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami. Kami menyerahkan penata layanan dari negara kami, baik di bidang kesehatan khususnya, ketika mereka merencanakan dan akan melaksanakan dari pembagian vaksin COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong ya Tuhan, agar segala usaha ini boleh Engkau berkati dan boleh menolong bangsa Indonesia keluar dari masa-masa sulit pandemi ini. Dan Tuhan, kami berdoa juga agar bangsa kami juga bisa keluar dari masa resesi ekonomi. Dan semua orang boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa untuk menolong mereka. Kami membawa seluruh doa permohonan sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan bersama-sama lagu ini. Dan kita menyatakan syukur kita. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Kita akan masuk di dalam doa dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Minggu ini kami boleh memasuki minggu Advent yang terakhir ya Tuhan. Dalam rangkaian kami menyambut Natal tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur tangan kasih Tuhan yang menyertai kami. Berkati kami ya Tuhan ketika kami bersama-sama beribadah dan menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan, biarlah firman Tuhan dapat dikomunikasikan dan memberkati dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-8 ayat 23 hingga pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 hingga pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon, tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.
Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia telah mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita boleh memasuki minggu Advent yang keempat. Dalam rangkaian kita beribadah, mempersiapkan diri, menyambut Natal tahun ini. Ini berarti hampir sebentar lagi, sepanjang tahun 2020 akan kita lalui. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun yang penuh dengan tantangan akan kehidupan. Engkau dan saya tetap terpelihara dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sukacita Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita tetap terjaga, terpelihara sampai saat ini. Itu semuanya karena kuat dan kuasanya daripada Tuhan. Tahun yang penuh dengan pergumulan kita jalani sampai saat ini. Di situ ada tangan Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita. Ketika kita merayakan Natal tahun ini, kita mempersiapkan diri dengan satu suasana yang sangat amat berbeda. Tetapi yang paling penting, tentunya ketika engkau dan saya menyiapkan akan Natal tahun ini, adakah Sang Raja Damai, yaitu Kristus Yesus, telah hadir di dalam hidup kita? Engkau dan saya mengalami akan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Kita menyadari COVID-19 dalam masa pandemik ini telah menyebabkan kita merampas banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan kesehatan, sebagian kita mungkin juga kehilangan anggota keluarga. Sebagian mungkin juga mengalami akan kehilangan pekerjaan, pendapatan yang berkurang. Kita kehilangan relasi, baik dengan sesama anggota keluarga, dengan yang lain. Bahkan mungkin ada juga yang kehilangan relasi dengan Tuhan. Tentunya ini adalah tidak mudah. Di tengah-tengah kondisi hidup yang demikian, ada kalanya engkau dan saya juga kehilangan akan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika engkau dan saya menyiapkan diri untuk beribadah pada minggu ini, adakah damai Natal itu, Sang Raja Damai, itu lahir di dalam hidupmu? Engkau mengalami akan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, yang memberikan akan rasa sukacita, ketenangan yang datang daripada Tuhan di dalam menjalani akan hari-hari hidup yang ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat 23 hingga pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, maka bagian janji firman Tuhan tentang kelahiran Raja Damai ini haruslah kita lihat dalam satu konteks pada waktu itu. Bagaimana nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu pada masa kehidupan umat Yehuda dan sosial politik yang ada pada awal abad ke-8, yaitu pada masa pemerintahan Raja Ahaz pada waktu itu. Raja Ahaz, bangsa Yehuda pada waktu itu, dia sedang dikepung oleh Raja Israel dan Raja Aram. Nah pada waktu itu kalau engkau dan saya baca di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Ahaz mengalami ketakutan dengan seluruh umat Israel begitu luar biasa.
Bahkan mereka digambarkan seperti pohon di hutan yang bergoyang demikian luar biasa. Satu bentuk ketakutan yang sangat amat mereka alami. Ketika bangsa Yehuda pada masa Ahaz, di tengah-tengah ancaman ketakutan yang begitu luar biasa, janji firman Tuhan ini hadir dan disampaikan kepada mereka. Tentunya pada waktu itu, janji ini bagi Ahaz ini cukup mengagetkan. Kenapa? Karena janji kedatangan akan seorang raja damai mungkin pada waktu itu terdengar agak asing atau janggal di telinga daripada Raja Ahaz. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau engkau dan saya perhatikan, dalam konteks masa pemerintahan kerajaan pada waktu itu, maka mereka sebenarnya Ahaz lebih mengharapkan janji kemenangan daripada janji akan damai sejahtera. Karena di tengah-tengah situasi perang, kemenangan seringkali lebih diharapkan daripada kedamaian. Pada waktu mereka berperang, mereka menghabiskan dengan begitu banyak anggaran. Mereka membutuhkan biaya yang besar, perlengkapan senjata perang, konsumsi dan seterusnya. Maka ketika mereka berperang, kemenangan itu menjadi jauh lebih penting. Karena kemenangan berarti penjarahan. Karena kemenangan berarti mereka bisa merampas milik daripada bangsa yang lain. Dan ini bisa digunakan untuk menutupi akan biaya kebutuhan perang pada waktu itu. Sehingga bagi Ahaz pada waktu itu, mereka jauh lebih senang kalau Tuhan menjanjikan kemenangan, bukan damai sejahtera. Lalu yang kedua, pada masa itu di dalam konteks kerajaan, kedamaian seringkali baru bisa dicapai melalui penaklukan atau mengalahkan akan negara atau bangsa yang lain. Ketika mereka bisa menaklukkan atau mengalahkan bangsa yang lain, maka negara atau bangsa yang lain dengan sendirinya, wilayah itu menjadi daerah penaklukan, wilayah itu menjadi daerah kekuasaan mereka, maka mereka akan membayar upeti kepada bangsa yang telah mereka menaklukkan itu mereka sendiri. Nah, itu yang mereka butuhkan sebenarnya. Baru dari penaklukan itu, mereka menciptakan atau menghadirkan akan kedamaian. Ketika engkau dan saya baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ini, engkau dan saya akan melihat dengan sangat baik sekali bagaimana ayat ini menjadi satu ayat yang kontras dibandingkan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan lalu sekarang telah melihat terang yang besar. Mereka dalam negeri yang kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi ketika mereka ada di dalam kegelapan, terang itu telah bersinar. Ketika mereka hidup dalam kekelaman, atasnya terang itu bersinar. Engkau lihat satu hal yang begitu luar biasa dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Memang betul pada masa itu, kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Ahaz, mereka adalah seperti satu bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Mereka itu adalah dalam negeri yang penuh dengan kekelaman. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Mereka memalingkan muka mereka terhadap Tuhan. Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada para berhala yang ada pada waktu itu. Karena mereka berpaling setia daripada Tuhan. Mereka mengalami banyak kesulitan secara bertubi-tubi. Dan pada waktu itu, mereka ada di bawah ancaman Raja Aram maupun raja daripada Israel bagian utara waktu itu. Kondisi seperti ini membawa mereka hidup dalam keterpurukan. Mereka tidak mengalami akan sukacita. Tapi justru dalam konteks seperti itu, janji firman Tuhan itu hadir. Janji firman Allah itu Tuhan menyatakan. Tuhan menjanjikan akan kehadiran Raja Damai yang akan memulihkan akan hidup mereka. Kalau sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan, sekarang mereka telah melihat terang yang besar. Kalau sebelumnya mereka tinggal dalam negeri kekelaman, atasnya sekarang terang itu telah bersinar. Raja Damai, kalau engkau perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, hadir di dalam kehidupan umat Israel. Janji kedatangannya itu, supaya bangsa Israel pada masa Ahaz, pada masa waktu itu, mereka boleh sekali lagi mengalami akan pertolongan dan pemulihan yang datang daripada Allah.
Kenapa? Kalau engkau dan saya perhatikan di dalam konteks bagian firman Tuhan yang kita baca, maka Raja Damai ini dikatakan akan meniadakan akan penjajahan. Di dalam ayat yang ketiga itu sangat jelas mengatakan demikian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat sepenindas telah kau patahkan seperti pada waktu kekalahan Midian. Penjajahan di sini digambarkan melalui beberapa kata. Di sini ada 3 kata, yaitu kuk, gandar, dan tongkat. Semuanya itu adalah menyiratkan adanya tekanan hidup, pembatasan dan penindasan yang begitu luar biasa yang dialami oleh umat Yehuda pada waktu itu. Kehadiran Raja Damai dikatakan, dia akan mematahkan semuanya itu. Baik kuk, gandar, maupun tongkat yang menekan, yang menindas akan kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan pada waktu Tuhan membebaskan mereka. Mereka akan mengalami kemenangan seperti pada masa Midian. Ini adalah dalam konteks kalau engkau dan saya baca di dalam Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Pada waktu itulah Tuhan mengangkat seorang hakim yang bernama Gideon. Bangsa Israel pada waktu itu mereka dijajah, dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun dalam zaman hakim-hakim. Setiap kali mereka mau panen, mereka dirampok. Setiap kali mereka panen, mereka dijarah. Bangsa Israel hidup dalam keterpurukan pada masa itu. Tapi di tengah-tengah keterpurukan selama 7 tahun dijajah, dikuasai oleh Midian, Tuhan membangkitkan akan Gideon. Tuhan mengalahkan, Gideon dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan dan menghalau akan bangsa Midian pada waktu itu. Maka Tuhan katakan, kehadiran Raja Damai ini akan membalikkan keadaan yang ada, akan memberikan akan kemenangan seperti pada masa Midian. Ini adalah satu janji kehadiran daripada Raja Damai yang akan membalikkan situasi kehidupan mereka menjadi bangsa yang berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran dan kedatangan daripada Raja Damai ini adalah satu bentuk lukisan bahwa dia akan datang membebaskan umat manusia dari setiap ikatan dan perhambaan daripada dosa. Dia akan menjadikan kita bebas, menjadi orang yang merdeka, yang boleh menikmati damai sejahtera di dalam Dia. Inilah yang Tuhan anugerahkan bagi engkau dan bagi saya. Hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kuk yang berat juga yang sedang menindih akan hidup kita. Kadang engkau dan saya hidup dalam satu masa di mana pandemik COVID-19 masih terus berlangsung sampai hari ini, termasuk di negara kita. Banyak orang yang terdampak, ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan akan kekurangan atau kehilangan pendapatan karena resesi ekonomi yang berkelanjutan sampai hari ini. Ada yang kehilangan anggota keluarga dan meninggalkan atau menyisakan duka yang mendalam. Yesus Sang Raja Damai, Dia hadir memulihkan hidupmu dan hidup saya. Segala kuk gandar, tongkat yang menekan hidup kita, dikatakan akan dipatahkan. Tekanan-tekanan hidup pada masa pandemik ini, Tuhan katakan semuanya itu akan dipatahkan. Karena Raja Damai yang hadir di dalam kehidupan kita. Raja Damai ini dikatakan, Dia akan hadir memerintah kita dalam keadilan dan kebenaran. Kedamaian akan kokoh dalam pemerintahan Sar Shalom, yaitu Raja Damai. Ini bisa dicapai bukan karena kekuatan militer. Ini dicapai bukan karena adanya kekerasan. Bukan, tapi sebaliknya ini dicapai. Kedamaian tercipta karena kekuasaannya diletakkan pada keadilan dan kebenaran. Di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Maka itu di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, dikatakan bahwa Raja Damai ini, dia akan besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Karena dia mendasar dan mengokohkannya pada kebenaran dan keadilan. Firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman yang Allah boleh anugerahkan bagi engkau dan bagi saya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah hidup yang tidak mudah ini, di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, biarlah kita terus berjalan, hidup di dalam kebenaran yang datang daripada Tuhan. Kita terus belajar, hidup dalam kebenaran dan di dalam keadilan yang datang daripada Allah. Karena ketika engkau dan saya terus belajar, hidup dalam kebenaran dan keadilan, maka damai sejahtera Tuhan katakan, dia akan anugerahkan bagi kita semuanya. Di dalam teks ini, kalau engkau dan saya lihat, Yesaya menjelaskan tentang Raja Damai itu. Lalu dia mengakhiri di ayat yang ke-6 bagian terakhir, dikatakan bahwa kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini adalah satu frase bagian yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Kata cemburu di sini itu menggunakan satu istilah, yaitu Elkana, yang berarti Allah itu bergairah, Allah itu berhasrat. Nah, ketika Allah itu berhasrat dan bergairah dengan bernyala-nyala untuk mempertahankan kesucian dan kemuliaannya, dan Ia adalah Tuhan yang senantiasa aktif dan penuh inisiatif untuk terus memelihara, menjaga akan kehidupan akan anaknya. Ungkapan kecemburuan Allah ini adalah satu pernyataan bahwa Allah itu begitu mengasihi akan engkau dan saya. Dia ingin engkau dan saya hidupnya itu hanya tertuju kepadanya, bukan berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga dikatakan kecemburuan Allah akan melakukan itu semuanya. Tuhan ingin di tengah-tengah tantangan kehidupan, komitmen kesetiaan kita tetap tertuju kepada Kristus, kepada Allah yang mengasihi kita. Tuhan ingin, Tuhan begitu bergairah mengasihi engkau dan mengasihi saya sebagai orang yang telah diselamatkan. Damai sejahtera ini akan diberikan ketika kita tertuju kepadanya. Bukan kepada yang lain, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Lalu sekarang kita bertanya, siapakah Raja Damai yang dimaksudkan oleh Yesaya ini? Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau dan saya baca di dalam keseluruhan daripada kitab Yesaya, ada begitu banyak bagian yang mengisyaratkan bahwa Raja Damai Sejahtera yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Baik ketika engkau membaca nanti di dalam pasal yang ke-7, di situ akan ada pemberitahuan, janji, kedatangan seorang yang bernama Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Ketika engkau dan saya nanti baca di dalam perjanjian baru, waktu Yesus lahir, maka kita akan melihat satu demi satu janji kebenaran firman Allah itu digenapi. Yesus lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Satu kaisar yang pada waktu itu diidentikan gitu ya, dengan apa yang disebut dengan kedamaian. Kaisar yang mendatangkan kedamaian di wilayah kekuasaannya. Karena pada waktu itu ada satu slogan yang kita kenal dengan istilah Pax Romana. Pax Romana ini kalau engkau dan saya perhatikan, ini adalah bicara soal perdamaian bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi pada masa kepemerintahan Kaisar Agustus, kedamaian atau Pax Romana yang dimaksud itu semuanya adalah semu adanya. Karena dipaksakan oleh kekuatan militer yang ada. Kaisar Agustus ini memerintah 27 BC sampai nanti 14 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dia dengan kekuatan militernya untuk menciptakan
kedamaian. Tapi pada masa itu tetap terjadi banyak pemberontakan. Itu yang terjadi, yang dikenal dengan istilah Pax Romana. Tetapi di situ tidak ada kedamaian. Nah, di tengah-tengah konteks itu Yesus hadir. Yesus dilahirkan. Pada waktu Yesus dilahirkan itulah, maka disitulah engkau lihat janji damai sejahtera Allah itu Tuhan genapkan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya ini. Kalau kita lihat di dalam catatan kitab Injil, paling tidak kita akan menemukan beberapa bukti yang saya ingin tunjukkan. Bahwa Raja Damai itu adalah Yesus Kristus. Yang pertama saya tunjukkan, saat Yesus lahir, orang-orang Majusi itu datang dari arah timur. Dia adalah orang yang pertama kali mengakui bahwa ada seorang Raja Yehuda yang telah lahir. Ketika dia sampai di Yerusalem, dia bertanya, di manakah dia, Raja Yehuda yang telah dilahirkan. Ketika dia bertemu dengan Sang Yesus, dia memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah satu bentuk pengakuan yang paling awal bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Raja Damai. Bayi yang Natal yang telah lahir, yang memberikan damai sejahtera bagi manusia. Natal sesungguhnya adalah bicara soal kedatangan Raja Damai. Ia turun dari sorga. Ia datang ke dunia untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Ia datang untuk mendamaikan engkau dan saya yang berdosa ini dengan Allah yang Maha Kudus itu. Yang Yesaya katakan kecemburuan Tuhan akan melakukan. Itulah satu perasaan Allah, hati Tuhan yang begitu kudus. Tapi hati Tuhan yang kudus ini, dia tetap ingin menyelamatkan engkau dan saya. Kehadiran daripada Yesus Kristus, disitulah dia hadir untuk mendamaikan manusia yang berdosa ini dengan Allah yang Maha Kudus. Natal tahun ini, ketika kita memasuki minggu Advent yang keempat ini, biarlah kita juga boleh mengalami akan hadirnya Sang Raja Damai. Pada waktu Yesus lahir, kita tentu masih ingat dalam satu konteks. Sebelum Yesus hadir, masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru, itu ada 400 tahun. Di situ bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, hidup dalam satu masa yang dikatakan masa yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada nabi yang dibangkitkan. Tidak ada firman Allah yang diberitakan. Disitulah bangsa Israel hidup dalam satu masa, satu kondisi yang begitu amat sangat sulit. Mereka kehilangan arah. Tapi di tengah-tengah keterpurukan hidup pada tekanan dan masa yang paling gelap, Kristus itu hadir, lahir di tengah-tengah mereka. Hari ini pun sama. Ketika kita menyiapkan diri menyambut Natal tahun ini, kita pun hidup dalam satu masa yang begitu menakutkan. Masa yang membuat kita seolah-olah tidak melihat masa depan. Masa yang penuh dengan tekanan. Tapi Yesus mengatakan damai sejahtera dianugerahkan kepada engkau dan kepada saya. Yesus hadir mendamaikan hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua kalau kita lihat gitu ya. Pengakuan ini muncul saat kapan? Yang pertama waktu dia lahir, maka yang kedua kita melihat pada waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib. Saat-saat terakhir dia akan menghembuskan nafasnya. Disitulah ada seorang yang disalibkan di samping Kristus. Yang dikenal jahat, yang dikenal sebagai perampok. Tapi pada saat terakhir, dia memandang kepada Kristus, dia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia mengakui bahwa Yesus yang tersalib itu adalah Raja. Dia mengakui akan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Dan saat itu Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Disitulah orang yang jahat ini sekarang didamaikan bersama dengan Allah. Dia didamaikan kembali. Ini satu bentuk contoh pengakuan di mana the Prince of Peace
Raja damai yang tergantung di atas kayu salib itu. Di saat menghadapi kematian, justru disitulah dia mendamaikan orang yang berdosa ini. Memberikan dia damai sejahtera. Dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia boleh didamaikan dengan Allah yang mengasihinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa melalui kematian Kristus di atas kayu salib, dia telah mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Inilah kebutuhan yang paling utama dan yang paling mendasar di dalam hidup manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Itu menjadi kebutuhanmu dan kebutuhan saya hari ini juga. Bahwa Allah boleh mendamaikan, memberikan damai sejahtera kepada engkau dan kepada saya, orang-orang yang berdosa. Kristus memberikan damai sejahtera di hati orang percaya. Sehingga dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kekal, yang tidak dirampas dan tidak mungkin dipengaruhi oleh apapun juga. Dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang kekal bagi hidup kita. Pertanyaannya adalah begini. Ketika kita memasuki minggu Advent yang keempat, berapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Lalu kita akan menyongsong tahun yang baru. Di tengah-tengah hidup masa pandemik ini, adakah engkau mengalami damai sejahtera daripada Kristus? Adakah hatimu juga hadir Sang Raja Damai itu? Inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Supaya kita boleh membuka hati kita di penghujung tahun 2020 ini. Ketika engkau dan saya menyiapkan akan Natal tahun ini, di tengah masa pandemik, kita katakan Tuhan Sang Raja Damai. Bayi Natal Sang Raja Damai itu, kami merindukan engkau. Hadirlah dalam hidup kami, karuniakan damai sejahtera bagi kami. Supaya kami boleh menyongsong tahun-tahun yang akan datang. Menyongsong tahun yang baru, itu juga dengan damai sejahtera yang datang daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang engkau dan saya gitu ya, adalah orang-orang yang diliputi dengan ketakutan. Rasa takut ini merasuki setiap segi atau sendi kehidupan kita, sedemikian rupa. Kebanyakan kita hidup pada masa kini, di tengah-tengah komunitas rumah kita adalah yang menyebarkan akan ketakutan. Kita merindukan ada satu tempat, ada rumah yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Rumah itu adalah rumah Kristus. Karena di situ dia berkata kepada kita semuanya, aku ini jangan takut. Sebentar kita akan meninggalkan tahun 2020. Menyongsong tahun 2021. Firman Tuhan katakan, aku ini, Yesus katakan, jangan takut. Karena dia yang memberikan damai sejahtera, dia juga yang akan menjamin kehidupan kita ke depan. Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita menyambut akan janji firman Tuhan ini. Bahwa Kristus mengatakan, dia akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Oleh karena itu kita jangan gentar. Kita jangan gelisah. Walaupun pandemik ini kapan berlalu, kita masih belum tahu. Kita tetap percaya Tuhan di dalam damai sejahteranya akan terus menanggung kehidupanmu dan hidup saya sebagai orang-orang percaya. Menuntun akan hari-hari hidup kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tetap percaya ada damai sejahtera yang boleh Tuhan anugerahkan. Kristus yang adalah Sang Raja Damai itu lahir pada masa Natal. Dia memberikan damai sejahtera kepada orang Majus. Dia memberikan damai sejahtera kepada penjahat yang tersalib. Dia juga akan memberikan damai sejahtera itu kepada engkau dan kepada saya sebagai orang percaya. Kiranya kita belajar
sekali lagi memegang teguh akan janji firman Tuhan ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Kristus, Sang Raja Damai itu. Kita katakan, amin ya Tuhan, kami percaya. Kami percaya ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu menaungi akan hari-hari hidup kami. Dan menyongsong hari-hari yang ada di depan. Dan masa depan daripada umat Tuhan terus dinaungi oleh damai sejahtera daripada Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Kita akan kembali berdoa. Tuhan, Engkau adalah Raja damai sejahtera. Yang hadir ya Tuhan, ketika Engkau dilahirkan pada masa raya Natal. 2000 tahun lebih yang lalu ya Tuhan. Ketika kami masuki minggu Advent yang keempat, kami kembali merayakan dan mengingat kembali. Ya. Kami percaya kami yang hidup dalam dunia yang penuh dengan ketakutan. Dunia yang penuh dengan kekelaman dan kegelapan. Engkau justru hadir. Memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Tuhan terus naungi kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Secara khusus ketika kami menyambut Natal dan menyongsong akan tahun baru. Biarlah setiap langkah ke depan menjadi langkah yang penuh dengan anugerah. Penuh dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengingat kasih-Nya yang telah memberikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Anda dapat memberikan persembahan dengan scan QRIS atau transfer ke rekening BCA gereja masing-masing. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damainya yang indah penuhi hatiku.
dosa pun lenyaplah. Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damainya ku diberi, simpan di hatiku. Hidupku senang selalu. Kelak hari mulia Dia akan menjemputku pulang sorga rumah Bapakku. Di dalam hatiku Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur juga karena Engkau menjanjikan damai-Mu yang sejati. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami ini lewat persembahan kami. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan ini sungguh tidak sebanding dengan pemberian-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, kami ingin belajar memberikannya dengan hati penuh syukur. Dan tidak hanya harta duniawi ini juga Tuhan, tetapi segenap diri kami ingin kami bawa dan kami persembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini persembahan kami. Kami bawa dengan hati penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah Minggu Advent keempat kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki ruang ibadah kehidupan kita. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati.